حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أما بعد. Bapak Ibu dan saudara, selalu kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ala kulli hal, dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, tetap bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, tetap bersyukur atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi Allah pasti Allah akan berikan tambahan, akan ditambah lagi nikmatnya manakala kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, salah satu bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Taala, Allah kasih kita kesempatan, kemampuan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, di malam yang mulia, bersama dengan orang-orang yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Taala. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan ta'lim yang mudah-mudahan rangkaian ketaatan kita saat ini Allah catat kita sebagai hamba-hamba Allah yang terus mendapatkan ridho Allah Taala sampai Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan alam dan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara, saya baru masuk selesai pas maghrib selesai di tempatnya para ulama. Sedianya malam ini adalah kajian Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Dr. Agus Dewa. Terakhir WA-nya itu beliau pulang ke tanah air karena baru melakukan perjalanan selama 2 minggu ke Kuwait dan ke Yaman. Dalam mereka silaturahim, yaitu undangan dari teman-teman beliau. Kalau nggak salah sih ada ya, ada WA beliau mohon doanya perjalanan kembali ke tanah air. Saya WA untuk kajian malam ini, tapi belum balas, belum congkreng satu, saya nggak tahu kenapa. Kalau dibalas berarti datang. Beliau biasanya hadir itu sahur buka puasanya itu iftarnya di sini biasanya. Insyaallah mudah-mudahan kalau ini kan ada malam Jumat kelima ya, malam Jumat kelima. Kalau malam Jumat keempat itu beliau di Masjid Al-Mustaqim ya.
Mudah-mudahan nanti di malam Jumat kelima beliau kosong, insyaallah kita minta untuk gantiin malam ini ya, gantiin malam ini untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah hari Ahad besok tanggal 18 ya. Ahad besok tanggal 18 di Masjid Al-Ikhlas ada silaturahim subuh di sana di Masjid Al-Ikhlas, dan insyaallah yang akan memberikan mau'izah yaitu Ustaz Dr. Andustro melanjutkan materi di Al-Mustaqim, terus lanjut ke Al-Iman. Nah ini lanjut ke Masjid Al-Ikhlas ya. Jadi menyelesaikan materi sebenarnya materi itu lebih kepada parenting, jadi menteladani akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini saya kurang siap nih, tapi untung yang buku dari kesempatan. Ya. Karena dari pagi Pak saya namanya LPG Polri tahap 2 untuk masjid-masjid musola di Sumur Batu, karena malam ini hari ini terakhir yang harus dikumpulin mereka harus urus sendiri LPG-nya ke Islamic Center. Males Pak kalau ngurusin sendiri ke sana tuh. Ya, iya, jadi di woro-woro di musola agar segera mengumpulin LPG. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan saja kajian kita karangan susunan dari bukan karangan, jadi beliau menyusun Abdul Malik Al-Qasim ini tentang kaidah tentang ihilil masyakil ya, ihilil masyakil diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini. Memang ada 40 cara untuk merubah masalah menjadi mudah. Kemarin kita sudah sangka sudah merahasiakan tidak membicarakannya. Nah itu tentang merahasiakan tidak membicarakan musibah yang menimpa kita ini, maksudnya gini Pak. Ini kan ada orang kalau kena masalah diomongin kemana-mana gitu Pak. Ini yang nggak boleh ada begitu. Kalau misalnya ditanya, ya boleh. Bapak sakit apa? Dijawab, Pak. Mudah-mudahan yang tahu. Nggak boleh, nggak begitu kan gitu. Nah, kalau ditanya dokter, kamu jujur kan. Yang dimaksud di sini nanti adalah adab kalau punya masalah, ya. Kalau punya masalah, kalau kena musibah, ujian dari Allah, jangan diumbar. Maksudnya diumumin ke orang-orang, itu yang nggak boleh adabnya. Ya. Tapi kalau ada yang nanya, katanya kalau jadi masalah, boleh-boleh aja gitu ya. Tapi kalau misalnya sengaja diumbar, nah itu yang nggak boleh. Itu adab maksudnya, ya. Adabnya gitu. Kita terakhir kepada banyak istighfar, ya. Kita terakhir ini ya, banyak istighfar. Terakhir saya masih ingat kita membicarakan tentang kisah Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dengan tukang roti. Ada di sini yang mau jadi tukang roti. Maksudnya mengamalkan seperti tukang roti maksudnya. Mengamalkan amalan si tukang, ya harus jadi tukang roti. Mengamalkan amalan tukang roti itu luar biasa. Beliau pengen banget ketemu sama Imam Ahmad, dikabulkan. Allah menggerakkan hatinya Imam Ahmad untuk melakukan perjalanan, dituntun oleh Allah melalui budaknya itu sampai ke rumahnya
tukang roti. Subhanallah, dahsyat, luar biasa. Tapi itu dia tadi, istighfarnya harus benar-benar dari hati, ya, jangan cuma di bibir. Jadi benar-benar minta ampun Pak, karena memang kita banyak dosa Pak, dosa kita banyak, tiap hari nambah mulu. Dosa kita tuh nambah mulu, nggak ada kurang-kurangin, nambah mulu. Makanya aneh kalau ada orang selesai sholat langsung kabur, tuh aneh banget tuh. Berarti kita nggak punya dosa kali ya. Jadi kalau ada orang habis sholat terus langsung kabur, itu benar-benar nggak punya dosa. Loh, sholat itu sendiri gugurin dosa. Tapi apakah benar sholat kita benar-benar bisa gugurin dosa? Diterima benar-benar kan kita nggak tahu. Makanya habis sholat kita disuruh banyak istighfar, minimal 3 kali kita baca istighfar. Minta ampun karena sholat yang kita lakukan jangan-jangan dia ngawang kemana-mana, mikirin segala macam, nggak khusyuk sholat kita. Terus kita banyakin baca, Nabi ngajarin baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali sampai 100 kali, ditutup dengan La ilaha illallah. Dan Nabi menjanjikan diampuni dosa dalam kata-kata, walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Makanya nih kalau ada orang selesai sholat, salam pun langsung kabur, benar-benar nggak punya dosa, kabur, sakti. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan berdoa dengan doa-doa yang maksur. Ya. Berdoa dengan doa-doa yang maksur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa-doa untuk menghilangkan duka dan kesusahan. Jika Rasulullah SAW beliau merasakan ada kesusahan yang pahit, yang sangat pahit, maka Rasulullah SAW mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Itu kalau Rasulullah SAW mendapatkan kesusahan yang berat gitu, yang sangat pahit gitu, berat, maka Rasulullah SAW mengucapkan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rabb yang Maha Hidup, Rabb yang Maha berdiri sendiri, yang tidak membutuhkan segala sesuatu, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghitsu, aku mohon pertolongan. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis sahih yang lainnya disebutkan bahwa jika Rasulullah SAW berduka, mengalami kesusahan, maka Rasulullah SAW berucap Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu, Allahu Rabbi la usyriku bih, Allahu Rabbi la usyriku bih. Ditambahin. Kalau tadi cuma Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Dalam hadis yang lain, kata hadis yang lain, Nabi menambahkan dengan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu, Allahu Rabbi la usyriku. Ditambahin Allahu Rabbi la usyriku. Bapak Ibu dalam hati Allah, adapun ketika berduka dan mengalami kesusahan, Bapak Ibu dalam hati Allah, ini ada doa yang panjang yang diajarkan Nabi SAW. Ya, saya nggak perlu membacakannya sini, panjang sekali ya. Minimal yang pendek tadi ya. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Allahu Rabbi la usyriku bih. Allahu Rabbi la usyriku bih. Minta tolong sama Allah atas masalah yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu dalam hati Allah, banyak nih ya doa-doanya, termasuk doa-doa kalau ada duka
ada apa ya, keliling tutang misalnya, termasuk ya. Kalau ada doa ini, kalau apa namanya, saya sering dengar nih ya, orang suatu ustaz juga baca doa ini ya. Doa ini cukup populer ya. Doa dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh ya, hadisnya diriwayatkan oleh apa namanya, Imam Abu Daud, Nafikan, Muslimin, Amal Yom, Walail. Ada juga di silsilah As-Sahih ya. Memang sering Allahumma la sahal, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, Allahumma la sahla, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahlan. Dan yang susah bisa Engkau jadikan mudah jika Engkau mau. Sering kita baca apa, dengar doa ini ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahlan. Banyak sih sebenarnya ya Bapak Ibu yang dalam hadis dari yang berupa doa yang Allah Nabi kita Muhammad SAW contohkan ya. Karena Rasulullah SAW juga sebagai utusan Allah banyak sekali mendapatkan masalah-masalah dalam dakwahnya. Dan yang harus kita jadikan patokan, Pak, kenapa kok kalau ada masalah kita banyakin doa ya. Salah satu yang harus diingat terus sama kita adalah sabda Nabi SAW dalam Sahih Al-Jami' Imam Tirmidzi, Al-Hakim ya. Hadis ini sahih ya. Apa kata Nabi? Fala yuradul qada illa du'a. Fala yuradul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak qada kecuali doa. Kalau misalnya kita qadanya nabrak, lagi naik motor itu nabrak, oh nggak jadi nabrak, bisa jadi karena doa kita. Bisa jadi kenapa? Makanya doa itu jangan sepele. Dan kalau berdoa jangan yang dikit, banyakin. Nggak apa-apa. Saya pernah nyampein waktu itu di sini. Jadi doa nggak apa-apa, yang banyak minta, yang banyak minta, yang minta yang banyak. Ya. Dan jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan untuk minta sama Allah, berdoa kepada Allah. Jangan pernah bosan. Allah aja nggak bosan. Allah aja nggak bosan. Kita yang bosan. Allah nggak bosan. Ya. Kita yang bosan. Kalau sama orang kita minta menurut bosan. Karena memang manusia. Tapi Allah Al-Khaliq. Allah malah tambah senang banget, tambah senang. Kalau banyak kalau ada hambanya, ada seorang hamba terus minta sama Allah, terus minta sama Allah, nggak berhenti minta terus sama Allah sampai dia nangis, minta terus sama Allah, minta terus sama Allah. Allah malah tambah senang. Tandanya orang itu benar-benar bergantung kepada Allah. Tabaraka. Ingat ya? Ala yuradul qada illa du'a. Tidak ada yang menolak qada, yang bisa merubah qada, merubah takdir Allah Taala kecuali
doa. Allah. Ustaz, saya lebih miskin. Kayak dari turunan saya miskin dulu Ustaz. Apa bisa dengan doa bisa berubah keadaan saya, bisa menjadi lebih baik gitu dari keluarga saya sebelumnya. Loh kenapa? Dan jangan pernah suudzon sama Allah Taala. Ya. Teruslah berdoa, tapi dibarengi dengan usaha. Terus berdoa dibarengi dengan usaha. Pengen pergi haji, doa dulu. Tapi ada usaha misalnya, ya minimal nanti sampai setelah doa adalah usaha, ada usaha. Walaupun ditabung dengan sedikit-sedikit, walaupun nggak kayaknya mustahil nabung itu bisa sampai biaya mustahil, ya dibarengin dengan doa, dibarengin dengan doa. Insya Allah dikabul sama Allah Taala. Makanya nabungnya lama, iya di lama, nabungnya lama. Sekarang udah 65, itu udah cukup 65, nggak boleh pergi 65 tahun. Itu udah cukup kan, nggak perlu jadi pergi. Ada beberapa kerabat, ya Allah, jadi kalau gitu umrah aja nih nggak boleh haji gitu. Itu udah bisa buat lunasin haji, tapi kagak boleh sama pemerintah karena batas umurannya 65 tahun. Akhirnya ya udah buat umrah aja. Berarti memang bisa jadi itu adalah takdirnya dia tidak haji tetapi umrah. Bapak Ibu dalam hati Allah, saya waktu umrah itu nggak kebayang kalau saya insya nggak ada bayang. Dan itu benar-benar kagak kalau kata orang Betawi kayak bisa berpetir gitu, siang bolong, bisa berpetir siang bolong. Tiba-tiba aja, ntar berangkat dua, ntar berangkat dua, ini udah disiapin ini, buat ada inti kagak, tiba-tiba disuruh berangkat. Bapak dia dalam hati Allah doa. Sekali lagi saya baca hadisnya. Fala yuraddul qada illa doa. Enggak ada yang bisa merubah qada, enggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dia dalam hati Allah. Lalu ya di antara nikmat Allah saat ujian datang, saat musibah menimpa diri kita, maka nikmat dari Allah pada saat ujian datang, musibah datang itu adalah nikmatnya apa? Kita segera melakukan ketaatan kepada Allah, itu nikmat. Kalau ada orang celaka dapat musibah, terus dia kagak nggak melakukan taat kepada Allah, ya, kagak minta ampun sama Allah, nggak istighfar sama Allah, dia nggak ingat sama Allah, masya Allah, itu imannya udah nggak tahu dari mana kayak. Tapi kebanyakan Bapak Ibu dalam masalah, kebanyakan kalau orang dapat musibah, apa aja musibah sekecil apapun, apalagi besar, pasti dia langsung ingat sama Allah, dia langsung istighfar, bahkan sampai dia menyesali dirinya, ya Allah, dosa apa saya sampai kayak gini, pasti seperti itu. Artinya itu adalah nikmat sama Allah, itu nikmat orang-orang kasih. Bisa jadi selama ini kita lupa sama Allah. Bisa jadi mungkin sholat yang selama ini kita lakukan biasanya berjamaah, udah jarang berjamaah. Bisa jadi yang tadinya kita rajin sedekah, tiba-tiba berhenti sedekah, malas lagi sedekah. Bisa jadi ditegur sama Allah Taala. Dikasih ujian sedikit aja, dikasih ujian, langsung ingat Allah.
balik lagi, ingat lagi tuh ketaatan dia yang sebelumnya. Itulah nikmat yang Allah berikan pada saat ujian musibah menghampiri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran surah 3 ayat 159. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Bapak Ibu dalam hati Allah, kalau kita dapat musibah, kita dapat masalah, entah itu berupa penyakit dan lain sebagainya, maka yang harus kita yakini adalah yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Untuk mengatur segala sesuatu tidak ada seorang pun yang akan memberikan syafaat kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ya bahwa apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan untuk memecahkan masalah kita dalam menghadapi segala masalah kita, masalah-masalah keseharian kita, masalah-masalah hidup kita, semuanya itu adalah yang mengatur Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu saya pernah ngomong bahwa kalau kita sakit, banyak di antara pengaduan orang-orang, dia udah berobat ke dokter ini, ke dokter itu, sampai ke dokter yang paling mahal, minum obat yang paling mahal, ternyata semuanya cuma minum obat beli uang. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dalam hati Allah, lalu berbuat baik kepada orang lain dengan ucapan, perbuatan, dan segala macam kebaikan. Dalam Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 114, saya bacakan artinya ya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis shadaqah. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan pembicaraan mereka kecuali pembicaraan rahasia dari dua orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepada mereka pahala yang besar. Fasaufa nu'ti ajran 'azim. Bapak Ibu yang dalam hati Allah, ini saya bacakan tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan begini, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa semua perkara ini lebih baik daripada bisik-bisik yang keluar dari mereka. Kebaikan itu mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Dan orang mukmin, orang beriman yang mencari pahala akan diberi pahala yang besar oleh Allah Taala. Di antara pahala yang besar itu adalah hilangnya duka, hilangnya kesedihan, hilangnya kegalauan dan sebagainya. Jadi pada saat punya masalah, maka carilah wasilah, carilah jalan untuk kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Apa aja kita bantu, apa aja. Gak apa-apa nih, saya ceritain aja nih. Tadi Pak, ya, saya dikejar-kejar, harus nyerahin LPG. Terus saya juga harus, karena terakhir nih, hari ini juga terakhir, saya bagiin undangan subuh putih di Sedari kelas. Jadi barengan. Terus juga ini tadi ada beberapa pekerjaan yang mungkin ya. Nah pada saat saya lagi melakukan itu semua, ya masih ada beberapa lagi, saya baru ke Al-Ikhlas, Al-Iman, Muhajirin Belia, saya melewati Al-Mustaqim langsung di Fathahillah. Dan pada saat sampai di Fathahillah Pak,
Itu saya mau naruh undangan itu karena saya tadi orang di situ nggak ada. Saya mau taruh undangan itu ke dalam masjid, tiba-tiba saya lagi parkir motor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa mau pulang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau belakang ada bapak tua. Ada bapak tua, jalannya pelan-pelan sampai kiri sakit. Jatuhnya buta matanya. Ya, matanya buta. Bapak mau ngapain? Saya mau sholat. Oh, mau sholat. Itu masjid agung kan? Bukan Pak, bukan masjid agung. Masjid ini memang besar, tapi bukan masjid agung saja. Ini masjid biasa aja, cuma besar masjid ini. Ada berapa tingkat? Cuma 2 tingkat. Bapak mau sholat? Ya, udah Pak. Ini Bapak dulu semuanya. Tongkatnya dulu masukin ke tas, saya tutup. Saya pikir ini cuma pengen dulu. Ternyata saya lihat dari ke tempat di Patahila itu ada tempat duduk di sini. Sebelah sana lagi baru ada tempat duduk sama toilet. Ternyata saya pikir kalau dia mau untuk, nggak taunya dia pengen buang air, ya, pengen buang air. Akhirnya saya tuntun lagi ke depan, ke tempat toilet. Pada saat saya sampai ke toiletnya itu, baru masuk ke dalam. Udah ternyata dia keluar, lalu dia sudah selesai berwudu, saya tuntun lagi masuk ke dalam masjid. Itu saya udah pada saat lagi terburu-buru banget ya. Maksudnya waktu karena ditungguin sama Pak di Bapak. Itu akhirnya ya tuntun. Saya baru tahu kalau orang matanya buta itu nggak bisa jalan cepat Pak. Saya sampai astagfirullahaladzim. Saya nuntut saya bisa jalan gitu. Jadi nggak bisa Pak. Jadi orang kalau tunanetra itu memang terbiasa jalannya itu pelan. Gak bisa di jalan cepat Pak, gak bisa di jalan cepat. Walaupun kita tuntun, ya itu padahal saya lagi buru-buru banget itu ya. Akhirnya masukin ke masjid, sampai di masjid. Ada Bapak sholat di sini, nanti tas sama celana Bapak saya bawa, kan gitu. Dia bukan celana, pakai celana pendek karena dia mau apa namanya, mau pakai kamar mandi. Jadi saya ambil tasnya, saya ambil celana pendeknya. Saya taruh ini Bapak. Ini tasnya, ini celana Bapak sholat pakai sarung, saya pakai celana dulu, si celana ini, pakai celananya. Dan Bapak sholat di sini, kalau bisa Bapak sholat nunggu sampai maghrib Pak. Ya, ini udah jam 5 lewat nih kan gitu ya. Dan Bapak sholat di sini, terus tunggu sampai maghrib. Insya Allah nanti ada orang, ya. Ada sepi banget nih, bisa sepi banget kan suara sama saya kan Bapak. Merokok juga nggak ada, sama sekali nggak ada, itu saya juga bingung. Udah, akhirnya saya tinggal, ya Pak, saya tinggal di Paknya. Iya, terima kasih. Namanya siapa kata gitu kita namanya. Saya saudara kayak anak saya, kepengen dia sampai selesai kalau bisa gitu ya. Tapi karena ada beberapa kerjaan yang harus dikerjakan gitu, waktunya udah jam 5 seperempat kurang lebih lagi. Ya udah, saya tinggal. Insya Allah dia sampai maghrib di sana sehingga nanti bisa dilanjutkan sama orang yang lain yang bisa mau. Jadi kadang-kadang disitulah Bapak Ibu yang dalam hati Allah. Kita nggak tahu tuh, padahal lagi terburu-buru, lagi ngejar-ngejar waktu itu. Karena ada berapa lagi pekerjaan harus dikerjain. Ternyata Allah kasih ada itu, gitu ya. Masya Allah. Nah, yang seperti itulah Bapak Ibu yang dalam hati Allah. Jangan kita kita abaikan. Lalu kita menganggap bahwa urusan lebih penting nih daripada ini kan gitu. Enggak bisa ya. Jangan bisa jadi gitu. Termasuk juga kayak gini Pak. Ada orang datang ke rumah kita, lalu dia minta sumbangan sama kita, dia minta sedekah sama kita, ya. Pada saat itu yang ada dalam pikiran kita bahwa Allah nuntut dia datang ke rumah kita untuk kita memberikan sedekah sama dia. Kalau sampai kita tolak, apalagi dengan alasan maaf ya, lagi nggak ada duit, padahal ada duit kan gitu, nggak ada duit, benar-benar nanti bikin kayak punya duit apa gitu. Jadi lebih baik cara berpikir kita adalah Allah yang nuntut dia datang ke rumah kita. Ada pengamen misalnya, ada pengemis misalnya, ada apa gitu. Itu mereka yang nuntut kita ke rumah kita, yang nuntut mereka datang ke rumah kita itu. Allah yang nuntut. Berarti ada rezeki dia sama kita.
nggak harus ngasih banyak misalnya aku sampai memenuhi itu, enggak. Yang penting dia datang lalu kita bisa memberikan sesuatu sama dia, memberikan sedekah sama dia. Jangan sampai kita tolak kalau ada orang datang ke rumah kita lalu dia meminta sesuatu sama kita. Ingat adab Nabi kita Muhammad SAW adalah beliau paling anti. Rasulullah SAW itu kalau orang Betawi bilang paling anti nggak memberi kalau ada yang minta. Itu kan lagi. Sampai ada sahabat ya Nabi SAW, ingat kisah tentang sahabat Nabi yang bukan barang tapi apa ya? Apa sih? Ya, ada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu marah gitu. Ya. Karena para sahabat cuma tahu kalau Rasulullah diminta itu pasti nggak akan ngasih, pasti dikasih. Pasti dikasih sama Nabi. Nabi nggak pernah nolak itu. Nah itu ada sahabat yang minta itu. Ya. Tapi yang paling ini adalah pada saat Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Belum bisa. Belum. Nah pada saat Rasulullah SAW akan mangkat itu, ya selesai khutbah, ya Rasulullah turun, lalu Rasulullah menyampaikan kepada jemaah, ya, ucapan Nabi yang terakhir adalah Nabi kepengen nggak punya utang. Nabi kepengen nggak punya utang. Jadi kalau ada di sini, ya di sini kalau ada di sini yang saya punya utang, ya maka sampaikan saat ini. Kalau ada saya punya salah, ya, dan saya harus membayarnya, maka sampaikan kepada saya. Jadi itu menjelang Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Akhirnya nggak ada yang berani, ya, nggak ada yang berani menuntut Nabi SAW. Begitu ada seorang, ya, lupa saya namanya, ingat namanya. Bukan siapa bukan. Jadi ada seseorang sahabat, dia tunjuk tangan, ya. Dia tunjuk tangan, lalu dibilang itu pas saya, lupa saya. Dia tunjuk tangan, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, dulu waktu dalam peperangan saya ada di belakang kuda engkau, dan pada saat itu engkau memecut kuda, ya, dan pecutnya kena ke badanku. Aku kepingin, ya, membalasnya, nuntut, ya. Lalu Nabi mengatakan, baik, ya, kalau gitu silakan engkau membalas, ya. Maka Nabi minta pecut, ya. Minta pecut agar bekasnya itu memecut Nabi. Di mana dia kena? Pecutan itu kenanya di mana? Di badan yang mana? Ya. Maka kenakan kepada badan kita. Lalu Kasar mengatakan, ya Rasulullah, waktu itu saya nggak pakai baju. Itu sahabat Abu Bakar Subhanallah, marah banget Abu Bakar. Marahnya luar biasa. Apa ini? Segitu Nabi coba ya. Ya. Karena kenapa? Ya, karena sahabat-sahabat Rasulullah nggak ada yang tega, nggak ada yang mau untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi buka bajunya, ya. Nabi buka. Sebelumnya memang ada sebelum sahabat-sahabat yang lain itu mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk cucu Nabi Hasan Husain itu minta agar kami aja, badan kami saja, ya, yang engkau pecut wahai Ukasa. Sampai Hasan dan Husain mengatakan, dalam tubuh saya ini, dalam tubuh darah saya ini ada darah Rasulullah SAW. Jadi kalau kau pecut saya, sama saja kau sudah memecut Rasulullah SAW. Itu pada nggak mau itu, ya. Tetap Ukasa pengen Rasulullah pada Rasulullah SAW. Dan kepengen juga dibuka bajunya, karena Ukasa waktu itu buka baju gitu, ya, kena langsung ke kulit. Dan Nabi buka bajunya. Nah pada saat Nabi buka baju Nabi,
usah kuasa memeluk Rasulullah SAW. Kenapa? Karena usah kuasa kepengen agar nanti di akhirat tubuhnya tidak dibakar oleh api neraka. Karena siapa yang bisa memeluk Rasulullah SAW, apalagi sampai kulitnya bertemu dengan kulit kita, maka kulit kita juga akan disentuh oleh api neraka. Ingat, badan Rasulullah SAW itu wangi luar biasa, keringatnya itu wangi luar biasa. Allah Akbar. Itulah Pak. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, apapun bentuknya, maka itu ternyata pahalanya sangat luar biasa ya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ajran 'aziman, ya, pahala yang sangat besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir ya, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Kalau banyak masalah, ada ujian yang sedang kita hadapi, maka zikir solusi yang luar biasa. Ya. Teruslah banyakkan berzikir. Ya, dengan istighfar, misalnya astagfirullah. Jangan berhenti, kita istighfar terus sama Allah. Ya. Zikir terus. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah yang menjadi penolong dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Hasbunallah wa ni'mal wakil itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar dalam api. Ya, jadi waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, yang Nabi Ibrahim ucapkan adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Adapun kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, ketika dikatakan kepada Rasulullah SAW, Inna nasa qad jama'u lakum fa'akhshawhum fazadahum imanan faqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala sebaik-baik penolong. La haula wa la quwwata illa billah. Masyaallah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cukup rasanya ya kajian kita malam hari ini. Insyaallah ini akan membuat kita kuat dalam menghadapi segala masalah ujian. Ingat, selama masih hidup di dunia, selama masih dikasih napas hidup di dunia, maka selama itu juga kita akan mendapatkan ujian, masalah demi masalah. Kalau kita kepengen gak punya ujian, gak punya masalah, nanti kalau kita sudah meninggal dunia, ya, kalau pengen gak punya masalah, nanti kalau sudah meninggal dunia. Selama masih hidup di dunia, maka selama itu juga kita akan selalu mendapatkan masalah. Oleh karenanya, teruslah bergantung hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf.